Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya dalam perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabarnya pada nih teman-teman muslim, saudara-saudara muslim yang sedang beribadah puasa ya di bulan Ramadan ini gimana? Mudah-mudahan masih pada bagus ibadahnya, masih mantap ya ibadahnya, insya Allah mendapat keberkahan dari Allah ya, balasan yang setimpal ya. Untuk teman-teman yang non muslim juga diharapkan agar tidak makan dan minum serta merokok di tempat-tempat umum ya, di tempat-tempat keramaian ya. Kita jaga privasi orang ya, kita menghormati orang-orang yang sedang berpuasa gitu ya. Insya Allah juga akan memberikan dampak juga bagi kita semua. Nah, ini banyak yang bertanya-tanya nih Bang itu lagi rame di sebelah katanya ya. Lagi rame apa? Ya katanya ngeledekin, nyinyirin abang masalah gini gitu. Banyak mantan-mantan anak murid Bang Plat juga udah pada insaf, tobat gitu, tersesat gitu ya. Ya bingung kalau mau dijawab. Kalau dibilang tersesat di mananya gitu ya. Udah banyak yang berhasil gitu ya. Udah ribuan orang yang berhasil. Kalau yang gak berhasil ya berarti hatinya jelek gitu ya, hatinya jelek, ibadahnya juga enggak gitu ya. Terus kalau dibilang tersesat yang mana gitu. Sedangkan yang YouTubernya sendiri nggak pernah beribadah gitu ya, yaitu dia orang yang tersesat gitu loh. YouTubernya aja nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa ya. Diperhatiin aja video-videonya, kan ada waktunya ya, ada jamnya. Apakah beliau sholat, apakah tidak, apakah berpuasa, apakah tidak. Jadi jangan ngomong tersesat, disesatin ya. Yang ngomong sesat itu biasanya orang sesat gitu ya, yang memang yang diuber itu duniawi ya, bukannya ibadahnya yang diuber. Makanya selalu nyinyir ya, selalu nyindir karena hatinya busuk, hatinya jelek gitu. Ya orang-orang seperti itu yang akan terus diberikan rezeki sama Allah ya, sampai di mana kebusukan hatinya manusia tersebut ya Allah akan menunjukkan kepada kita semua. Apa yang dia ucap ya dia yang mencontohkan gitu loh ya. Kalau ngomongin masalah sesat, wah si Vladimir sesat katanya ya. Beliau sendiri ya nggak pernah sholat, nggak pernah beribadah ya, nggak pernah mandi. Kalau diperhatiin wajahnya, terus pakaiannya selalu kusut, kumel ya. Rumahnya pun berantakan gitu, kontrakan yang kumuh gitu loh ya. Berarti kan yang diuber duniawi ya. Biasa ya kalau mau ngetop mas selalu nyindirin orang ngetop. Begitu guys, itu udah biasa. Dibilangnya strategi marketing, strategi pasar. Gimana caranya mau ikut ngetop tapi nyindir orang gitu loh. Sama seperti artis-artis kan ya, yang udah tenggelam pengen ngetop lagi, nyindirin artis-artis yang udah ngetop. Begitu loh, itu kan strategi pasar ya, marketing strategik gitu namanya. Gitu di bidang bahasa pendidikan lah, bahasa akademisi ya. Kalau dibilang
wah ajarannya sesat lah. Beliau sendiri memakai ajaran gua ya, nyontek video dari gua ya, yang dulu sebelum dikunci. Mungkin pernah ketemu gua juga di Barito karena gua pernah lihat gitu wajahnya. Orang ini kayaknya orang sekitaran Radio Dalam, dulu pernah ketemu gua di Barito gitu. Nanya-nanya masalah akun. Karena udah lama sekali ya, gua lupa. Ada sekitar setahun lebih. Karena kan yang ketemu sama gua banyak orang gitu. Ya kalau masalah ngomongin, wah jangan mau disesatin gini. Ya, ini lucu gitu ya. Orang-orang juga yang katanya mantan anak buahnya, anak didiknya Bang Plat itu pindah ke channel dia itu, ya itu kan orang-orang yang memang nggak punya keimanan gitu, nggak pernah beribadah. Ya gua tahu orangnya siapa aja gitu ya, yang memang gua tahu orang itu nggak pernah beribadah, makanya rezekinya tertutup gitu ya. Susah kalau orang nggak pernah ibadah, nggak pernah bersedekah, ya pintu rezekinya akan selalu tertutup. Sedekah itu membersihkan harta kalian, itu jelas ya di dalam agama. Jadi gua ini bukannya ngajarin gacor ya, bukan buat ngajarin orang supaya gacor akunnya gitu, bukan guys. Gua ini ngajarin orang supaya pinter, supaya smart ya. Kapan aja kalian keluar, kapan aja, di mana aja kalian keluar on beat, insya Allah kalian dapat orderan gitu loh. Bukannya ngajarin gacor, kan gue bilang di video-video sebelumnya ya, kalau gue ngajarin gacor, gue itu akan dosa karena gue ngajarin ya orang sesat gitu. Jadinya ngajarin orang gacor tapi lupa ibadah orang semuanya kan, karena nguber dunia, nguber harta ya, seperti yang beliau ajarkan itu ya kan, cara akun gacor gini kan menyebarin kesesatan itu ya. Orang gacor jadinya nggak ibadah gitu. Kalau gua bukannya ngajarin orang gacor, tapi gimana caranya akun tidak rusak begitu loh ya, bukan ngajarin akun gacor gitu. Kalau kita masalah ngomongin gacor mah relatif ya, jam on beatnya jam berapa, pulangnya jam berapa ya, itu baru kelihatan oh ini akun gacor apa bukan gitu. Misalkan on beat dari jam 12 malam sampai jam 12 siang misalkan ya, 12 jam dapat 400.000 ya gacor gitu. Tapi ya diingat, ibadah enggak gitu, istirahat apa enggak ya. Kalau nurutin akun gacor, nurutin duniawi ya, nggak pernah sholat tapi pengen dibilang suhu ya, setiap hari 400 500 lupa ibadah, badan capek, celaka di jalan ya, karena nguber-nguber uang, ngantuk, lelah fisik, lelah pikiran, banyak utang ya yang harus dibayar ya. Ya seperti beliau itu yang ngajarin ya, supaya akun gacor narik diporsir gitu nariknya ya, nggak lupa ibadah gitu. Lupa ibadah karena mungkin banyak hutangnya ya, kita nggak tahu ya, karena banyak hutang mungkin jadi mikirinnya hanya dunia, bayar hutang nih gitu. Jadi ya itulah, kalau hidup dituntut duniawi karena pikirannya sempit ya, otaknya kecil, pendidikannya juga tidak tinggi. Gimana caranya supaya menghasilkan uang di Gojek, menghasilkan uang di YouTube, banyak penonton, kita nyinyirin orang nih gitu loh ya. Itu kan sudut pandang ya, pemikiran orang-orang yang tingkat
pendidikannya rendah. Tapi dia tidak berpikir jauh, tidak berpikir luas. Dengan dia berbicara seperti itu, yang selalu nyindirin orang, dia tidak berpikir luas, guys. Dampaknya itu kepada diri dia sendiri, kepada anak istrinya itu jelas. Ya, kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya, karena dia berbuat dosa. Ya, agama Islam sendiri tidak memperbolehkan kita menyakiti orang lain. Ya, ini kalau kita orang Islam. Ya, kalau dia bukan Islam ya saya nggak tahu gitu ya. Tapi kalau menurut pandangan Islam, kita itu sebagai hamba Allah, sebagai umat muslim, tidak boleh menyakiti orang lain. Kita dilarang keras menyakiti orang lain, mau itu perasaan atau fisik. Itu jelas, guys. Tapi karena beliau mungkin tidak beragama, jadi ngomongnya ya begitu, guys. Selalu menyakiti hati orang, perasaan orang. Tidak berani mengungkapkannya secara langsung ke orangnya. Gitu loh. Ya. Kalau berani langsung diutarakan ke orangnya. Bang, gua tungguin di Barito. Bang, gua tungguin di Radio Dalam. Sini ngobrol sama gua. Itu baru jagoan. Gua salut, guys. Jangan cuman menang di gondrong, menang di kumis, koar-koar di video gitu loh. Dia menampakkan kebodohannya, menampakkan kepengecutannya gitu. Jadi pandangan gue itu masalah akun gacor itu relatif, tergantung orangnya, guys. Ya. Orangnya ini kuat fisik apa enggak gitu loh. Percuma akun gacor dar-der-dor tapi fisiknya tidak kuat. Percuma akun gacor dar-der-dor tapi motornya nggak kuat gitu loh. Percuma fisiknya kuat tapi akunnya melempem, sering delay. Ya, percuma motornya bagus, motornya kuat, akunnya melempem. Ya, ini kan banyak faktor gitu. Jadi kembali lagi ke hati, guys. Kalau hati kita bersih, kita rajin ibadah, kita rajin sedekah, kita rajin berpikiran positif, ya, insya Allah rezeki mengalir gitu loh. Ya, gua aja udah nggak pernah ngojek, guys. Ya, ini bisa dibilang gua ini kan udah gua bilang gua ini udah males ngojek ya. Jadi gua ini nggak pernah ngojek lagi gitu, karena gua fokus konten motovlog sekarang ini gitu. Dan kebetulan juga ini kan bulan Ramadan ya, kita waktunya beribadah gitu loh. Ya, jadi gua pribadi ini di bulan suci Ramadan ini ya fokus beribadah. Pokoknya fokus nyari uang, fokus ngegibah gitu ya, di video atau di medsos. Ada fokus ngegibah gitu, bukan dosa, guys. Jadi kalau ada laporan dari teman-teman para sahabat plat 58 yang ngomong, "Oh, YouTuber ini bang sering ngomongin lu ini," ya biarin aja dia ngegibah. Dosanya dia yang tanggung, anak istrinya yang tanggung. Jadi gue sih nggak peduli gitu orang mau ngomong apa, tapi yang jelas sudah banyak orang yang membuktikan gitu ya, termasuk beliau sendiri mungkin yang udah ketemu gua dulu yang sering curhat mungkin, karena gua udah lupa ya, ratusan orang yang udah ketemu gua, guys, dari tahun lalu itu. Jadi nggak usah bohong lah gitu ya. Ilmu-ilmu yang udah gua ajarin, teori-teori sortir yang gua udah ajarin, ya sekarang banyak yang niru gitu loh. Ya, ini udah fakta, bukannya
suatu kebohongan gitu loh ya. Teori praktek yang udah gua sebarin dari tahun lalu itu udah banyak yang mengikuti youtuber ojol sekarang ini ya. Mulai dari ngomongin algoritma ya, mulai dari ngomongin sortir, mulai dari ngomongin argo ya, mulai dari ngomongin jarak, mulai dari ngomongin satu layanan, itu udah mulai ditiru gitu loh. Ini udah nggak bisa dipungkiri lah ya, jangan membohongi diri sendiri. Kalau ngomong oh disesatin si Flat gitu ya, itu kan orang munafik, ciri-ciri orang munafik ya, yang mengambil ilmu orang dipraktekin tapi tidak mengakui gitu loh. Ya jelas. Coba lo sebelum ada gua nge-YouTube ya, nge-YouTube perojolan, kalian itu perhatiin, ada nggak YouTuber yang ngomongin algoritma? Ada nggak YouTuber yang ngomongin argo? Ada nggak YouTuber yang ngomongin jarak? Ada nggak YouTuber yang ngomongin sortir satu layanan? Ada nggak yang ngomongin masalah data dihapus? Ya, nggak ada gitu. Yang kalian dengar itu hanya konsisten, waktu diperpanjang, waktu ambil semua orderan, akun kalian kena rolling system, itu yang kalian dengar bertahun-tahun gitu ya. Ketika gua mencoba membongkar ya, terus menyadarkan rekan-rekan driver semua bahwa sistem Gojek ini menggunakan sistem algoritma, dan banyak yang sudah merasakan sekarang setahun yang lalu gitu loh. Banyak yang hidupnya sudah stabil gitu perekonomiannya karena tahu masalah algoritma. Ya, zaman dulu nggak ada yang ngomongin algoritma di Gojek, Grab dan lain-lain gitu. Ini kalau ada orang yang ngomong nyesatin, berarti orang itu sesat gitu, orang itu munafik. Dan dilihat online-nya itu ada jamnya dia sholat apa enggak gitu loh. Kalau kalian masih ngikutin beliau ya kalian termasuk golongan orang munafik dan orang-orang sesat, karena ngikutin orang yang nggak pernah ibadah gitu loh ya, ngaku Islam tapi nggak pernah beribadah ya, ucapannya pun nggak baik loh kalau gue perhatiin gitu ya. Dari cara ucapannya itu ucapan-ucapan mesum yang mengajarkan ketidakbaikan gitu loh ya, yang ngajarin kesesatan ya itu orangnya gitu ya, ngajarin bahasa-bahasa mesum. Kalian sendiri demen bahasa-bahasa seperti itu ya, terima nasib nanti ketika pintu rezeki kalian sedikit demi sedikit ya ditutup rapat, karena otak kalian dan hati kalian udah kotor, tercemar gitu, mengikuti panutannya yang memang mesum, yang otaknya kotor, yang hatinya kotor ya, yang nggak pernah ibadah ya. Insya Allah kalian juga akan merasakan dampaknya jika mengikuti orang-orang seperti itu ya. Kalau kalian orang Islam, seorang Muslim ya tahulah sabdanya Rasulullah seperti apa. Berkawanlah dengan orang-orang yang baik ya, jangan berkawan dengan orang yang buruk. Itu sabda Rasulullah, sabda Nabi ya. Kalau dia bilang jangan ngomongin agama ditentang di video tentang sistem Gojek gitu ya, udah salah karena lu ngajarinnya nggak bener gitu lah. Lu ngajarin nggak bener ya jangan dicontoh, jangan mencontohkan pada orang-orang yang bener.
kan merusak akhirnya, merusak akhlak orang, merusak pemikiran orang, merusak hati orang. Sama aja YouTuber tersebut pengikut iblis, pengikut syaitan, gitu loh ya. Jadi sekali lagi ya, gacor itu bukan gimana caranya akun darderdor, tapi gimana cara akun itu stabil. Kita mau on beat kapan aja, di mana aja, bunyi gitu loh. Ini gua nggak pernah online tuh, ya udah lama sekali guys. Dari hari puasa pertama pun gua nggak pernah online gitu ya. Jelas ya, udah hampir sebulan ini gua nggak online gitu, karena memang bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang yang masih iri hati, dengki ya dengan pencapaian Bang Plat selama ini ya, mungkin hanya setahun gitu ya. Bang Plat ini hanya setahun ngonten ojol, tapi udah banyak pengikutnya yang berhasil. Ya orang yang iri hati dan dengki ini ya memang beliau ini memang gak pernah beribadah gitu, jadi gak tahu agama gitu. Kalau kalian mengikuti orang-orang seperti itu, berarti kalian juga gak waras namanya guys. Kalian ini gak waras, ikutin orang yang gak waras, ya sama-sama jadi gak waras gitu loh. Oke guys, daripada gua ngegibah nanti dosa di bulan yang suci ini ya, mendingan kita akhiri aja sesi video kali ini ya. Jadi yang namanya gacor itu relatif ya, yang penting akun sehat, nggak rusak ya. Yang mau belajar tetap silahkan ditonton video-video tutorial gua. Yang nggak mau belajar ya nggak masalah, terima nasib, begitulah ya. Oke guys, sekian dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.